Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya ucapkan untuk teman-teman baik PIC Data maupun Kanit maupun Kains dari RSUD Dungus. Izin kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait pengisian indikator mutu di tahun 2024. Untuk kedepannya, pengisian indikator mutu akan dilakukan sesuai dengan unitnya masing-masing untuk IMP unit. Kalau di tahun sebelumnya, di tahun 2023 itu pengisian satu spreadsheet IMP unit itu terdiri dari 20-an unit ya, ada 20-an sheet di mana satu unit mengisi satu sheet. Sedangkan untuk tahun 2024 ini akan dibuat satu spreadsheet berisi 3 item sheet. Jadi ada 3 hal yang harus diisi teman-teman sebelum setiap bulan ya. Setiap bulan ada 3 hal yang harus diisi teman-teman. Itu jika indikator mutunya dilakukan pengumpulan datanya per bulan. Namun apabila pengumpulan datanya per tahun tetap juga dilakukan pendataan setiap bulan, namun direkapnya nanti dalam bentuk tahunan. Contohnya terlebih dahulu untuk indikator nasional mutu. Misalkan ini saya pilih indikator nasional mutu yang pertama yaitu kepatuhan kebersihan tangan. Saya klik. Untuk kepatuhan kebersihan tangan, ini sudah ada tabel. Ini untuk sheet 1 ada data harian. Ini ya teman-teman, sheet 1. Ini diklik. Untuk sheet 2 itu ada data bulanan. Ini juga bisa diklik. Untuk sheet ketiga itu ada validasi data. Ini juga bisa diklik. Seperti itu. Kemudian untuk bagian dari data harian ini, teman-teman diharapkan mengisikan setiap hari hasil dari pengumpulan datanya. Misalkan ini di bulan Januari, silakan saja diisi. Ini ada tanggalnya ya. Ini misalkan numnya untuk kepatuhan kebersihan tangan adalah jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan. Diisi saja, misalkan ini kan PSI datanya Bu Pami. Bu Pami ini melakukan pengisian datanya mungkin setiap hari aktif kerja, misalnya Senin sampai Jumat. Nggak apa-apa, diisi aja yang hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Sabtu Minggunya, karena tidak dilakukan observasi, sehingga off gitu ya, 0 itu. Silakan dinolkan. Nanti hasilnya num per denum, di sini ya hasilnya. Num per denum dikali 100%. Nanti di kopas dari sini ya, akumulasi capaian harian ini dikopas ke sini. Itu capaian bulanannya. Targetnya berapa? Kalau kepatuhan kebersihan tangan itu di atas 85% ya. Ini mohon maaf. Nih. Atas 85%. Seperti ini. Nanti dilakukan analisa rencana tindak lanjut bulanan. Tapi untuk pembuatan PDSA-nya nanti dilakukan setiap triwulan. Izin sekalian saya betulkan dulu. Ini yang data harian itu sudah dibuatkan dari bulan Januari sampai Desember. Nah, ini teman-teman ya. Sudah, lalu kita pindah ke data bulanan. Oh ya, jangan lupa juga diisikan setiap bulannya
PIC datanya namanya NIP atau NIPPTK, kemudian validatornya siapa. Gitu. Kemudian di data bulanan silakan dimasukkan rekapannya, nominatornya berapa, denominatornya berapa. Targetnya ini mohon maaf 85% ya. Nah ini. Diisikan saja, nanti capaiannya sudah otomatis rumus D4 per D4. Nanti nggak perlu diubah-ubah, ditutup-tutup, pokoknya ini sudah diisi aja, nominatornya berapa, denominatornya berapa. Nanti otomatis akan muncul. Nanti di sebelah kanan tabel ini eh, sudah ada grafik gitu ya, grafik rank chart gitu. Jadi nanti ini kita bisa lihat yang biru ini adalah targetnya. Nanti yang berwarna merah itu adalah capaian kita. Misalkan nominatornya 150, denominatornya 200 misalkan. Nah, itu waduh ternyata capaiannya kita masih 75% nih yang cuci tangan. Atau misalkan ini 200, ini 250. Ya, masih 80%. Jadi nanti nggak usah untuk itu juga udah ada ininya, grafiknya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan di akhir tahun di bulan Desember menuju pemilihan indikator mutu yang di tahun berikutnya sudah punya pegangan ini grafiknya. Saya gini nih, setahun itu tren data mutu saya itu naik turunnya apakah di atas atau di bawah target udah kelihatan. Tuh ya. Tuh, contohkan lagi. Kemudian untuk validasi data. Validasi data ini dilakukan, harus dilakukan kenapa? Karena data mutu yang kita miliki itu selalu untuk setiap bulannya selalu diupload ke Webkemkes itu data indikator nasional mutu. Kalau untuk data IMPRS, IMP unit, IMP KSO itu juga setiap 3 bulan kita lakukan eh, pembuatan laporan. Laporan triwulan itu kita laporkan ke direktur dan kita laporkan diteruskan ke Dinas Kesehatan, Dinkes Provinsi. Jadi maka dari itu data yang kita tampilkan, data mutu yang kita tampilkan itu harapannya ya betul-betul valid, betul-betul akurat seperti itu. Maka istilahnya ya istilah mudahnya ya dilakukan check and recheck seperti itu. Jadi apakah betul gitu capaiannya memang segitu gitu. Jadi harus dilakukan recheck dan yang melakukan cek recheck ini harus orang yang berbeda seperti itu. Nah, ini kalau untuk sementara ini misalkan kepatuhan kebersihan tangan ini versi datanya Bu Pami. Nah, untuk validatornya berarti yang siapa ketua PPI-nya misalkan Dokter Anti seperti itu. Jadi harus ada 2 orang yang berbeda. Kemudian besaran jumlah sampel yang divalidasi berapa, Dok? Jadi tidak semua populasi itu dilakukan validasi gitu. Misalkan di populasinya ini 200 dok gitu. Nah, nanti yang dilakukan validasi data berapa? Nanti bisa disesuaikan gitu ya. Misalkan ini sampelnya, nah misalkan ini ada 200. 200 itu kan berarti dia di range yang 161 sampai 480. Jadi dari 200 itu yang diambil sampel untuk dilakukan validasi data betul tidak sih itu ya 48 sampel kayak gitu. Atau misalkan untuk eh, waktu visite, misalkan waktu visite itu di definisi operasionalnya itu jam 6.00 sampai jam 14.00. Nah, itu dilihat saja, dikonfirmasi saja. Misalkan ada berapa visite dalam 1 bulan itu, dokternya itu. Misalkan jumlah pasien, eh, misalkan aja ya ini 1 bulan itu ada
500 visitor, misal jumlah 500 visitor itu dari 500 yang visitor itu ada berapa sih yang jamnya itu jam 6 sampai jam 14. Kalau ke 500-nya itu semuanya di range jam 6 sampai jam 14 berarti 100% gitu ya. 100% waktu visitornya sesuai dari indikator nasional mutu gitu. Tapi kalau misalkan oh ada yang beleset tuh karena mungkin memang ada dokter yang dokter kontrak atau dokter yang memang prakteknya itu sore sehingga tidak bisa visitornya sesuai eh, INM ya, sesuai INM itu jam 6 sampai jam 14. Misalkan visitornya jam 5 baru visit. Ya, berarti kan tidak tercapai gitu ya. Gitu. Jadi misalkan dari 500 itu tuh ternyata 480 aja dok yang bisa jam 6 sampai jam 14. Ya sudah. Berarti 480 per 500 itu untuk capaiannya. Ya, tapi dari misalkan 500 itu yang diambil untuk validasi datanya berapa ya? Ini tadi. Bisa 48 sampel, 48. 48 coba dari 48 yang visitor dokternya bener nggak sih itu jam 6 sampai jam 14. Nah, itu di recheck sama si validatornya. Misalkan. Maaf ya loncat ke waktu visitor. Ini contohnya seperti itu. Ini itu misalkan eh, kalau ini kan observasi ya untuk kepatuhan kebersihan tangan itu kan sifatnya dia observasi. Ya bisa misal validatornya di waktu yang bersamaan, misalkan Bu Pami ngelihat observasi, terus Dokter Anti juga melihat ya observasi kayak gitu. Oh dari berapa peluang kebersihan tangan itu berapa sih yang sama-sama cocok gitu hasilnya antara Bu Pami dan Dokter Anti itu bisa seperti itu. Jadi kalau observasi ya dilakukan bersama ya gitu. Tapi kalau misalkan itu terkait data bisa reject. Misal rekam medis kayak gitu, yang satu pasti data ngecek terus udah selesai, baru kemudian dicek juga sama validatornya bisa. Mungkin seperti itu untuk yang INM. Kemudian untuk IMPRS juga sama, tidak berbeda jauh. Hanya saja di sini izin saya bedakan untuk eh, IMPRS manajemen risiko dari K3 ini memang ada indikator yang diukurnya setahun sekali. Jadi kalau misalkan setahun sekali, ini MCU karyawan ya. Jadi targetnya tiap tahun karyawan dilakukan MCU 100%. Jadi jumlah karyawan yang MCU dibagi dari total karyawan itu 100%. Ini tetap saya buat data harian Januari, Februari sampai Desember supaya bisa tetap ada pemantauan datanya. Meskipun misalkan Januari sampai Oktober nggak ada MCU dok ya nggak apa-apa, dikosongin aja nggak apa-apa. Tapi kan November ada truk yang MCU tapi ada yang susulan gitu, ya nggak apa-apa diisi aja. Misalnya November berapa yang MCU terus susulannya di Desember diisi aja nggak apa. Nanti diakumulasi gitu. Data tahunannya nanti satu tahun ada berapa yang akhirnya MCU dibagi total pegawai. Targetnya monggo kemarin sebenarnya 100% apa ya? Itu nanti bisa ini dibuat di sini. Kalau untuk yang data tahunan ya kita bikinnya grafiknya batang. Misalkan pegawainya 250. Mohon maaf, yang MCU 250 dari total pegawai 290. Nah, ini. Ternyata capaian kita satu tahun itu 86,21%. Itu nanti bisa dianalisa gitu. Kenapa kok eh,
nggak banyak yang MCU pegawai gitu. Nah, validasi datanya juga sama. Kemudian misalkan juga ini IMP unit. IMP unit misalkan unit OK. Nah, ini juga kepatuhan pelaksanaan timeout. Ini juga datanya observasi ya. Jadi valid PIC datanya misalkan Mbak Priska gitu, validatornya kanitnya Mas Priyo. Ya, sudah kalau misalkan mau memvalidasi ya mengobservasi misalkan hari itu hari Senin misalkan ada 5 OP ya sudah 5 itu dilihat aja yang patuh time outnya versinya Mbak Priska berapa, versinya Mas Priyo itu berapa gitu. Nanti kalau misal oh sama nih berarti ya sesuai kayak gitu. Tapi kalau misalkan Mbak Priskanya sama Mas Priyo itu yang cocok ya, yang sesuai itu 4 dari 5 berarti 4 per 5 ya. 4 per 5 berarti kan 80% kayak gitu. Nah, kalau 80% berarti coba dilihat lagi di interpretasi hasil validitasnya. Jika hasil kesesuaiannya itu lebih dari 90%, lebih dari itu sama dengan 90%, artinya dia valid. Tapi kalau misalkan kesesuaiannya kurang dari 90%, berarti tidak valid gitu. Kalau tidak valid, apa yang harus dilakukan? Ya, evaluasi dan pengukuran data dari awal gitu. Jadi ini nanti bisa disamakan gitu persepsinya. Apa yang membuat tidak valid? Apakah definisi operasionalnya yang dipegang itu berbeda? Ya harus dikembalikan lagi ke profil indikator mutunya seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya paparkan. Kalau sekiranya ada yang belum jelas, ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan ke grup ya. Silakan saya tanyakan ke grup. Nanti saya akan coba untuk bantu menjawab. Mungkin sekian dulu dari saya. Semoga tidak bingung dan bisa mengerjakan data mutu ini ke depannya di tahun 2024 dan juga semoga mutu kita itu tiap unit itu bisa semakin baik sampai akhirnya bisa semuanya itu baik dan menjadi terbaik gitu. Kalau ibaratnya bangunan itu pasti ada batu batanya ya. Semoga setiap batu batanya kita itu ya setiap unitnya kita itu ya yang terbaik kayak gitu. Supaya nanti itu bangunannya kokoh, kuat dan bisa memberikan yang terbaik buat penghuninya gitu ya. Harapannya pasien-pasien kita itu bisa selalu puas dengan pelayanan kita ya, dengan mutu mutu kita gitu. Ya harapannya bisa menjadi Rumah Sakit Dungus ini bisa menjadi pilihan utama masyarakat. Amin. Ya, mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.